Jadi ada diagram batang, diagram Ya. lingkaran, sama garis. Nah, yang pertama diagram batang. Ini mudah sekali, ini tinggal diklik seperti ini, dia sudah keluar seperti ini. Yang penting eh apa namanya? Tabelnya udah sesuai. Karena kita mau membuat diagram batang jumlah dusun di Kecamatan Moyo Hilir. Berarti nanti di sini ada daftar nama desanya, kemudian ini jumlah dusunnya. Tuh. Nah, nanti secara otomatis hasilnya akan seperti ini. Ini tinggal kita edit judulnya, misalnya disamakan dengan ini. Jumlah dusun. Nah, seperti ini. Touring. Kemudian, kalau misalnya ingin lebih, apa namanya, lebih mudah lagi, ini enggak usah ada, misalnya, ini enggak usah ada. Tapi ini harus ada data labelnya. Ini kita nyalakan. Nah, kayak gitu. Hmm, oke. Ini mudah ya, kalau yang ini ya, cukup mudah dipahami ya cara pembuatannya. Kalau diulang lagi, ini diklik di bagian insert. Nah, pilih yang ini. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu perlu praktek nggak cara pembuatannya? Mau nyoba sendiri nggak? Kenapa tutup? Atau mau cukup memperhatikan saya aja? Tapi yang mau praktek nggak ada Heeh. bahan. Ada bahannya ya. Kalau dikasih bahan mau ya. Mau. Heeh. Oke, selanjutnya ini agak agak sedikit rumit sedikit lah ya. Ini sama sih, enggak sih. Oh, sama sama diagramnya, yaitu diagram batang. Sorry, sorry. Ini diagram batang, tapi kira-kira apa yang membedakan di sini dengan yang di sini? Kaitannya dengan materi tentang tabel tadi. Kalau ini tabel berapa arah yang ini? Satu arah yang itu. Satu Suara arah. yang ini Oke. Kalau yang ini dua arah kayaknya. dua arah ya. Ya. Ya, ini adalah tabel dua arah. Jadi ada Nanti turunnya. di diagram batangnya itu akan muncul dua masing-masing desa itu ada dua batang dengan warna yang berbeda. Nah, itu menandakan ada dua kategori yang berbeda gitu ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Gitu. Oke. Dari awal cara bikinnya ini seperti apa? Ini kita hapus dulu berarti. Jadi, yang pertama, tunggu. Nah, ini adalah data yang kita miliki. Awalnya tuh hanya seperti ini saja. Nah, tadi itu kan datanya dalam bentuk persentase ya, persentase. Iya. Nah, caranya dapetin persentase itu begini. Jadi kan ini kita mau mendapatkan persentase penduduk laki-laki di Serading nih misalnya. Berarti tinggal yang ini kita bagi sama yang ini, kemudian kita tekan enter. Dan seterusnya sampai yang bawah. Gitu. Jadi ini udah otomatis nih yang kaki yang ini nih udah udah merupakan persentase dari penduduk laki-laki di desa yang ini misalnya yang terus tunggu. Absen. Terus yang perempuan caranya juga sama. Caranya adalah dibagi dengan totalnya. Jadi jumlah penduduk perempuan dibagi sama totalnya. Itu. Kita tarik sampai bawah. Terus ini kita ubah jadi persentase. Gitu. Kecepatan nggak? Enggak. Terlalu cepat atau perlu diulang? Boleh. Tapi tenang aja kok, ini kita record. Jadi nanti recordnya juga akan kita bagikan. Kalau misalnya terlewat, nanti bisa lihat lagi recordannya ya. Tuh. Nah, caranya sama. Kalau kita udah dapat data persentase seperti ini, kita kembali lagi ke insert, klik yang diagram batang,
Sudah keluar dia. Gimana? Mudah atau sulit kira-kira? Kita ubah judulnya sama seperti tadi. Oke. Sekarang ini apa yang membedakan penyajian data menggunakan tabel dengan menggunakan grafik? Eh, Lebih baik mana dalam hal penyajian data itu antara tabel atau grafik kalau menurut Bapak Ibu? Pakai grafik lebih mudah dipahami mana yang lebih banyak sama lebih sedikit. Ya, betul. Jadi biasanya untuk mengurangi kejenuhan ya, biar kita nggak jenuh melihat angka-angka, itu lebih mudah kalau misalnya kita sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik. Oke, berarti masih ingat ya apa namanya kelebihan dari grafik dibandingkan dengan tabel. Oke, yang ini ada yang mau ditanyakan nggak dari Bapak Ibu? Ini bukan jumlah ya, maaf, persentase. Ya, kasih ya oke deh itu. Oke, selanjutnya ini adalah diagram lingkaran. Kita Lingkaran. ingin membuat sebuah diagram yang menunjukkan perbandingan persentase antara penduduk laki-laki dan perempuan satu kecamatan Moyo Hilir. Jadi kalau yang tadi itu kan per desa ya, kita bagi per desa. Kalau seperti itu lebih baik kita sajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau membandingkan untuk seluruh kecamatan Moyo Hilir, nah ini bisa bisa menggunakan diagram lingkaran. Lingkaran. Nah, ini kita hilangkan dulu sama seperti tadi. Ini juga kita hilangkan. Nah, ini adalah data yang kita miliki. Ini adalah penjumlahan dari ini jumlah penduduk di masing-masing desa. Ini saya ambil dari sini misalnya. Nah, oke, ini adalah penduduk laki-laki. Ini penduduk perempuan. Ini adalah jumlah. Kalau saya mau kalau saya mau mendapatkan persentasenya, berarti caranya gimana tadi? Jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan Sama jumlah laki-laki Jumlah keseluruhan. kayak gini ya dapatnya ya. Kemudian kalau yang perempuan jumlah penduduk perempuan dibagi bagi sama. Sebentar, saya takut kebalik antara laki-laki sama perempuan. Nah, kan kebalik. Ya. Oh, enggak. Oke. Ini kan bentuknya kayak gini nih, belum persentase. Nah, di Excel itu bisa kita langsung ubah di bagian sini nih. Yang general ini kita ganti dengan persentase. Nah, dia udah persentase. Kalau udah dapat seperti ini, udah dapat sesuai yang kita mau, tinggal kita blok, masuk ke insert, kita pilih yang lingkaran. Nah, oh ini karena kita belum nulis laki-laki sama perempuannya, makanya dia belum keluar. Ulang ya. Jadi ngebloknya juga semuanya. Ngebloknya segini nih dari atas insert, kemudian diagram lingkaran. Nah, keluar kan dia? Nah, ini kan tadi ini kan nggak jelas ya berapa persentasenya. Ini kita bisa munculkan caranya klik yang plus, kemudian klik yang data label. Terus misalnya ini nggak terlalu kelihatan nih, berarti bisa kita ubah warnanya misalnya jadi putih. Terus kita besarkan, sorry kebesaran. di atas. Nah, ini seperti ini. Jadi ketahuan kan berarti kalau kita lihat dari grafik ini jumlah nah, penduduk yang paling besar di Moyo Hilir itu yang laki-laki apa yang perempuan?
Yang persentasenya. Perempuan. Perempuan, betul. Tuh. Nah, jangan lupa ya, setiap kita membuat grafik itu harus ada judulnya. Biar orang nggak bingung, itu apa sih? Gitu. Iya. Kalau terlalu cepat, bilang ya, Bapak Ibu ya. Oke, Mbak. Oke, dari diagram lingkaran ini sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi kan terus nanti 100 ya. Oke, lanjut ya. Ke diagram yang terakhir. Diagram Diagram. garis. Diagram garis itu biasanya dipakai buat apa, Bapak Ibu masih ingat nggak? Untuk menyajikan Ya. data antar Tahun. Per tahun. antar Apa apa namanya? Antar waktu ya. Jadi biasanya untuk melihat perkembangan data dari waktu ke waktu. Nah, itu lebih bagus kalau misalnya kita menggunakan grafik garis. Kayak misalnya yang ini nih. Dari grafik garis ini berarti kita bisa tahu kalau dari tahun ke tahun itu jumlah penduduk Kecamatan Moyohilir terus meningkat atau Meningkat. menurun? Meningkat. Meningkat. Oke. Kita belajar membuat grafik garis ya sekarang. Mantul. Sebelum kita belajar grafik garis, saya mau tanya dulu. Kira-kira ini bisa nggak kalau kita buat grafik batang? Bisa. Bisa juga. Tapi karena kita mau lihat perkembangannya, mari kita membuatnya pakai grafik garis. Garis. Oke, caranya sama. Blok. Caranya sama. Kita blok ya dari judul kolomnya ke bawah. Klik insert. Setelah itu pilih yang ini, yang ikonnya garis-garis ini. Terus klik yang ini. Oke, jadinya kayak gini. Kira-kira udah sesuai belum sama yang kita mau? Belum. Belum ya. Ya. Nah, ini kita perbaiki dulu. Karena sebentar, yang ke blok ini salah dia. Harusnya kan ini tuh tahunnya. Tahun tuh jadi masuk garis gitu loh. Nah, ini kita hapus aja kalau kayak gini. Setelah itu, kita select data sebentar. Kita klik kanan dulu ininya, garisnya ini. Select data. Oke, jadi di sini ini kan kita maunya itu yang bawah itu tahunnya ya kan? Di sini dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Itu kan maunya kita. Berarti yang kita edit itu yang bagian sini, yang bagian horizontal. Horizontal itu kan yang mendatar kan? Yang ke kanan, yang ininya nih. Horizontal itu yang ininya. Iya. Nah, ini kita edit. Kita edit. Terus ini kita pilih. Terus ini kita ambil yang tahunnya. Kalau sudah, kita klik OK. Ini, mulai kita klik OK juga. Nah, sudah sesuai dia. Nah, terus misalnya Bapak Ibu mau, oh ini mau ada titik-titiknya gitu, setiap tahunnya. Caranya gimana? Ini caranya gini Bapak Ibu. Klik dulu garisnya, atau klik di titiknya, salah satu titiknya. Habis itu di sini nanti akan muncul pilihan di sini sebelah sini. Marker. Yang ini pilih yang marker. Nah, emang agak ribet sih kalau yang ini. Nanti sambil kita lihat recordnya ya, kalau misalnya terlalu cepat untuk dipahami. Oke. Nah. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya mau datanya tuh ada di titiknya, tiap titiknya. Berarti ini kita hapus. Terus kita klik tanda plusnya di sini. Kita tambahkan label datanya. Itu. Oke.
Kira-kira perlu diulangi nggak yang grafik garis ini? Perlu. Perlu ya, terlalu cepat ya. Banyak pilihan sini. Ya, oke, perlu ya. Pertama kita punya data seperti ini. Kalau Sulit. kita menggunakan cara seperti biasanya dalam membuat grafik, itu kita blok dulu semuanya. Kita blok. Terus habis itu kita klik ya grafik garis 2 dimensi aja. Nah, karena belum sesuai, ini data tahunnya itu masih masuk, berarti ini kita hapus aja, ya kan? Terus kita maunya yang di bawah ini adalah tahunnya. Berarti kita lakukan edit di datanya. Select data di bagian horizontal di sumbu mendatarnya. Kita pilih yang tahunnya. Klik ini, terus kita tarik ini. Klik OK. Terus ini klik OK juga. Gitu. Terus kalau mau memperjelas titiknya, klik yang ini. Kemudian marker. Nah, ini tinggal pilih-pilih aja sih mau yang mana. Bulatannya yang seperti apa. Oke. Terus jangan lupa judulnya kita perbaiki dulu. Judulnya diperbaiki. Setelah itu, kalau mau menampilkan data per titiknya, berarti klik ya data label. Yang ini tidak usah dipakai, tidak diperlukan. Oke. Nanti sambil dibuka-buka rekamannya, sambil juga nanti saya kirimkan materi yang selama ini sudah kita pelajari ya, Pak Ibu. Nanti saya compile jadi satu, terus nanti saya masukkan ke deskripsi grup WA-nya. Oke. Oke. Mungkin itu ya untuk pembuatan tabel dan grafik. Nah, kita bagi-bagi waktu. Mungkin selanjutnya kita ke profil dulu ya. Gimana Mas Panto, udah siap? Cek. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Panto, nggih, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya Bapak Ibu ya? Masuk. Agring. Ini di moyo kan? Oke. Penjelasan di sini. Ini tabel grafik. Ya, Bu. Belajarnya. Tapi rasa kirim untuk Nah, laptop. Mulai berbagi layar. Pertemuan pertama. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Masih semangat kan ini? Tes, masih semangat Bapak Ibu? Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita bahas tentang profil desa ini ya, ini saya mau kita review bentar deh, review dikit gitu. Jadi kenapa kok? Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita review dikit gitu. Apa yang sudah kita lakukan selama pembinaan Desa Cantik yang udah kita lakukan 3 kali sebelumnya ya. Jadi pertemuan pertama, masih ingat nggak Bapak Ibu pertemuan pertama itu kita ngapain? Yang kita bahas di pertemuan pertama itu. Ingat nggak? Mengisi profil desa. Identifikasi profil desa.
Jadi pertemuan pertama itu kalau dalam tahapan kegiatan statistik ya Bapak Ibu ya, itu namanya ada perencanaan gitu ya. Ada perencanaan. Jadi di awal kita mau merencanakan dulu eh, data-data atau permasalahan apa yang ada di desa gitu. Jadi di pertemuan pertama itu kita melakukan perencanaan ya. Perencanaan di mana kita melakukan identifikasi kebutuhan datanya gitu. Jadi waktu itu kan ingat ya Bapak Ibu kita kan minta tolong di list ya kayak data dari desa itu potensi desanya apa, kemudian kebutuhan datanya apa. Nah itu termasuk dalam perencanaan. Nah terus di pertemuan yang kedua ingat nggak Bapak Ibu di pertemuan kedua kita ngapain? Masih ingat nggak? Halo, halo. Apakah suara saya terdengar ini? Benar, profil toh. Apa Bapak Ibu di pertemuan kedua? Masih ingat? Terdengar jelas. Oh ya. Ya, jadi di pertemuan kedua, jadi setelah dari pertemuan pertama yang kita, ya, jadi setelah dari pertemuan pertama yang kita menentukan ya data apa yang mau kita kumpulkan. Nah, di pertemuan kedua itu kita melakukan pengumpulan datanya berdasarkan dari hasil identifikasi kita yang di pertemuan pertama gitu. Jadi ingat gak, yang pertemuan kedua tuh yang kita ngisi data-data ke dalam Excel tuh Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ngisi satu-satu tuh per kolom gitu. Oh iya. Ya, nah itu, Ya. nah yang Bapak Ibu lakuin di pertemuan kedua itu termasuk dalam pengumpulan data, gitu ya. Jadi jadi pertama dari perencanaan kita merancang dulu data apa yang mau kita tampilkan. Nah, kedua kita ngumpulin datanya, kita entry lah gitu ya. Kita input datanya ke dalam Excel. Nah, terus yang pertemuan yang terakhir kali apa Bapak Ibu yang kita lakuin di pertemuan ketiga kita? Membuat grafik Ya, betul. Nah, itu termasuk dalam ke tahapan pengolahan data. Jadi setelah kita rencanain, kita kumpulin datanya, kita entry, kita input ke dalam Excel, terus kita olah nih. Jadi dari sebuah apa ya? Kumpulan data kita olah nih, bisa penyajian datanya tuh bisa berupa tabel atau bisa juga dalam berupa grafik atau infografis yang kita sudah buat di pembinaan terakhir tersebut ya Bapak Ibu. Terus juga hari ini tadi juga kita sudah review sedikit ya sama Mbak Anggit tadi terkait tabel. Jadi penyajian data itu nggak cuma berupa grafik Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa menyajikan tabel dalam berupa tabel tadi. Jadi bisa tabel 2 arah atau tabel 3 arah, atau juga biar lebih menarik lagi kita bisa tampilkan dalam berupa grafik atau infografis. Nah terus hari ini kita mau bahas ke tahapan terakhir nih Bapak Ibu terkait dengan kegiatan statistik ya, yaitu ada diseminasi data. Nah, jadi setelah dari kita rencanain ya, dari awal rencanain, terus kita kumpulin datanya, kita entry, terus kita olah juga jadi berupa grafik. Terakhir jangan lupa kita untuk melakukan apa? Diseminasi data. Ya. Jadi diseminasi data itu apa? Diseminasi data itu adalah Bapak Ibu itu melakukan penyebar luasan data gitu. Jadi data-data yang sudah kita rencanain, kita kumpulin sama kita olah tadi itu jangan cuma disimpan buat Bapak Ibu sendiri gitu, tapi juga harus disebarluaskan agar data-data tersebut dapat digunakan oleh para pengguna data. Nah, contoh output ya atau hasil dari diseminasi data tuh ya tadi bisa berupa grafik-grafik atau infografis, atau bisa juga berupa monografi. Jadi kan di masing-masing kantor desa ada monografi ya, di kantor desanya nggih. Bapak Ibu ada ya. Nah, itu juga salah satu bentuk output atau hasil dari diseminasi itu monografi. Terus ada juga bisa berupa website. Nah, masing-masing desa kan juga ada websitenya ya, website desa. Terus juga, nah salah satu output atau hasil diseminasi data itu juga bisa berupa profil desa gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang selama ini mungkin udah rutin ya dilakukan oleh Bapak Ibu di desa, misal buat monografi, buat profil desa. Nah, itu juga salah satu bagian dari kegiatan statistik Bapak Ibu.
Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita review dikit nih. Absen, Jadi dimulai dari perencanaan, terus kita lakukan pengumpulan data, kita olah, terus kita diseminasi. Gitu. Makanya sampailah kita materi sekarang ini terkait dengan profil desa. Nah, saya mau nanya dulu nih ke mana ya? Desa Koto dulu deh. Di Desa Koto tuh sejauh ini ya, penyusunan profil desanya tuh seperti apa Bapak Ibu-ibu yang dipoto sejauh ini? Cerita aja pengalaman menyusun profil desanya tuh seperti apa? Halo, foto-foto. Gimana? Atau di sini ada operatornya kah yang nyusun profil desanya atau bagaimana? Operatornya nggak hadir. Oh, nggak hadir. Pernah tahu nggak bagaimana profil desanya gitu? Gimana? Dipegang oleh kasih pemerintahan. Oh iya. Tapi tahu nggak Ibu apa detailnya bagaimana ngumpulin datanya atau update datanya itu? sama biasa. Dengan cara turun langsung ke lapangan biasanya gitu. Ya ya ya. Nah, sebenarnya tuh Ibu ya saya mau nanya nih, saya sebenarnya juga kurang terlalu detail ya terkait teknis profil desa itu seperti apa. Sebenarnya tuh secara aturan atau bagaimana tuh seharusnya tuh diupdate-nya tiap tahun kah atau tiap bulan itu profil desanya tuh sebenarnya Ibu-ibu? Sebenarnya secara kayak kalau kayak data penduduk itu biasanya tiap bulan. Ya. Tapi tapi terus kalau publikasinya tuh buku profil desanya tuh diupdate-nya tiap bulan atau tiap tahun, Bu? Tiap tahun. Oh, tiap tahun ya yang profil desanya itu ya. Iya. Ya. Jadi kalau sejauh yang saya cari-cari, saya browsing-browsing itu ya, profil desa kan sebenarnya sudah ada sistemnya ya. Jadi tinggal dari operator desa tuh untuk mengupdate datanya gitu kan di sistemnya tersebut gitu ya. Ya benar ya, Ibu ya? Iya. Ya, oke. Nah, terus kita bahas ini ya. Terus kemarin kan di grup kan juga sudah ini ya, kami minta profil desanya masing-masing dari desa. Pada saat gelombang kali kira. Ini saya yang ke foto dulu ya, foto. Ibu-ibu yang dipoto ini berarti data yang kemarin dikirim di grup ini kan udah data yang ini ya, bulan Desember tahun 2025 ya, yang dikirim ini ya? Iya. Ya. Nah, terus data-data di sini tuh sebenarnya udah update belum Bapak Ibu? Data-data ini berarti kayak jumlah penduduk ini. Jumlah penduduk ini berarti memang sudah menunjukkan data tahun 2025 ya? Atau belum? Iya, tahun 2025. Oh, tahun 2025. Berarti memang dari desa tuh sudah ini ya. Tiap mau apa update publikasi tuh diupdate dulu datanya gitu ya, berarti ya? Iya. Oh ya, oke. Oke, baik, baik. Jadi kalau dari ini ya, kalau saya lihat dari lembar kerja penilaian desa cantik ini itu, jadi desa tuh harapannya tuh sudah mengupdate data-data ini gitu. Jadi ini ada mulai dari data perkembangan penduduk ya, itu kan ada jumlah penduduk, terus ada juga jumlah keluarga gitu ya. Kemudian dari kategori ekonomi masyarakat itu kan ada data tentang pengangguran, kesejahteraan keluarga, terus ada data tentang PDRB gitu. Nah, kalau kayak gini, Ibu tahu nggak? Kayak data ini PDRB ini data desa dapat dari mana nih, Ibu? Yang kayak gini. Dari puskesmas mungkin. Oh, berarti ada yang dia turun lapangan langsung, tapi ada juga yang ini ya, minta data ke mana gitu ya? Ya. Oh, ini dari pertanian yang ini. Tapi kalau kayak data jumlah penduduk ini dapatnya dari mana, Bu? Kalau jumlah penduduk itu biasanya dari apa? Dari
kakak-kakak itu diminta sama kadus langsung itu ke masyarakat. Oke. Kalian tahu ya. Berarti di foto tuh ini sudah rutin update berarti ya data-datanya ya. Iya, kalau data penduduknya update tiap bulan. Kalau Hmm. data yang lainnya enggak sih kayaknya ada tergantung anu sih. Hmm. Kayak pertanian enggak setiap bulan. Hmm. Ya, oke, oke. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa data-data atau yang mungkin harapannya bisa diupdate tiap tahun gitu ya di desa, apa di profil desanya tuh mulai dari penduduknya, terus ekonominya, kemudian ada juga nih kayak data penguasaan aset ekonomi masyarakat. Ini lumayan detail nih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau dari desa itu apa bisa secara rutin lah minimal mungkin sekali setahun kan tiap apa namanya tiap mengupdate publikasinya itu bisa diupdate datanya lagi seperti itu. Aset, mungkin ada data-data dari data pendidikan, kesehatan, dan seterusnya ya. Ini yang foto ya. Terus saya mau lanjut ke Moyo Mekar. Yang Moyo Mekar ada ini orangnya ada ya. Oke, oke. Kalau di Moyo Mekar bagaimana sejauh ini pengalaman menyusun profil desanya? Dengan atau mencoba tujuh. Boleh. Saja buat Bagaimana Moyo Mekar ini? Halo? ya Hmm? kalau Mekar aman-aman saja. Ini berarti ini kalau yang dikirim Moyo Mekar ini kan data tahun ini yang dikirim ya Desember 2024 ini ya yang saya terima kemarin ya. Yang tahun 2025 ada nggak? Ada sih Itu bukan yang dulu kemarin. yang tuh. Bagaimana? Itu bukan itu tadi. Ini kuat. 2025 kan Mas Panto. 2025 ini ya? Saya Atau salah saya? Ini kalau dari covernya ini 2025 nih yang tampilan iya depannya. ada 2025. Tapi kok di sininya 2024 ini? Mana-mananya? Lupa diganti. Oh gitu. Ini bener berarti dari 25 ya? Saya Berarti di Moyo Mekar juga udah ini rutin update juga berarti data-datanya kayak penduduk, ekonomi masyarakat dan lain-lain ini. Ya, nggak ada. Oke. Oke. Baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang secara aturannya apa ya, mungkin bisa diupdate tiap tahun ya. Mungkin dari pihak desa bisa secara rutin diupdate setiap tahun ya data-datanya. Gitu. Soalnya profil desa ini kan juga salah satu output atau hasil dari sebuah diseminasi statistik gitu. Berarti secara nggak langsung itu sebenarnya di desa sudah melakukan kegiatan statistik, salah satunya dari profil desa ini. Kemudian mungkin ini Bapak Ibu, ini kan di bagian ini kan ada ini ya tanda tangan kepala desanya ya. Mungkin nanti bisa minta tolong di apa ya difixkan dulu gitu datanya misal kayak gini. Ini kan sebenarnya 2025 ya. Saya belum diupdate, mungkin diganti-ganti dulu, diupdate dulu. Terus nanti sekalian bisa minta tolong ini tanda tangannya Bapak Ibu ya. Tanda tangan desanya nanti di scan dikirim lagi gitu yang terbarunya gitu. Oke. Aman ya Bapak Ibu semua ya? Aman. Oke, mungkin itu sih ya dari saya terkait profil desa ini. Saya cuma nge-review aja. Saya sebenarnya kan kalau secara teknis kan operator desa lebih ngerti nih terkait profil desa itu update seperti apa. Oke, sekian dari saya. Lanjut Agri ya. Baik Bapak Ibu, tadi kan udah bahas tentang
profil desa ya. Nah, sekarang itu bahas mengenai monografi. Ini saya izin share screen ya. Ini Agri. Mbak Agri. Ya, Kenapa touring? apa-apa? Touring ya. Apa Ibu? Kayak menggema. Touring. Menggema. Kenapa Iya. ya? Bentar. Masih menggema nggak, Bapak Ibu? Udah aman. Oh, aman. Udah aman ya? Nah, sekarang kita masuk ke monografi. Jadi, kenapa dia nggak mau gerak? Monografi itu kan sebenarnya dokumen yang berisi kumpulan data dan informasi lengkap dari desa itu. Nah, kan sebenarnya kalau tiap desa itu kan udah punya monografi ya yang ditaruh di tembok masing-masing kantornya gitu. Nah, ini kan udah dikirim tuh beberapa monografi dari masing-masing desa. Ada yang dari foto, ada yang ngaruh, terus mau yang muka. Nah, ternyata monografi itu sendiri bisa dalam bentuk publikasi atau buku seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mirip banget sama profil desa. Kalau Bapak Ibu nyusun profil desa, nah monografi ini mirip sekali dengan profil desa. Oke, coba kita lihat eh, contoh dari desa lain ya Bapak Ibu di kecamatan lain. Udah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Waktu kita Ini buku monografinya. Sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sudah kelihatan sudah. belum? Sudah ya? Sudah. Nah, ini contoh dari Sekongkang Bawah. Jadi di Sumbawa Barat. Itu seperti ini dia model monografinya. Nah, ini ada kata pengantar, terus definisi. Screen dulu. Share screen full dulu. Ya, sudah. Siapa? Nah. Ini udah ya? Ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu bentuknya. Kalau misalnya dari yang Sekongkang Bawah itu ada covernya, terus ada kata pengantar, daftar isi. Nah, di sini ada beberapa kan saya kemarin lihat di buku profil desa yang udah Bapak Ibu kirim ya dari 3 desa itu. Nah, itu sepertinya kalau misalkan profil desa itu ada template-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan tiap desa tuh sama gitu modelnya profil desanya ya. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Atau Ya, gimana? sama. Sama ya. Jadi kan maksudnya kalau di desa satu ada berarti bisa jadi maksudnya harusnya di desa lain itu harusnya ada gitu karena template-nya sama. Nah, kalau misalkan kita lihat contoh dari desa lain ini itu ada beberapa data yang emang saya bandingkan dengan profil desa yang Bapak Ibu kirim itu ada beberapa data di profil desanya itu ada juga di monografi tapi ada juga yang tidak ada di profil desa seperti itu. Mungkin saya ingin memastikan aja sih Bapak Ibu eh, ada data yang nggak ada gitu di profil desanya atau mungkin saya kelewat pada saat saya meriksa. Ini kalau misalkan dari desa foto itu ada ya berdasarkan dusun dan RT-nya ada ya Bapak Ibu ya jumlah penduduknya. Desa foto mana ini desa foto nih? Ada. Desa foto ada ya. Jumlah Ada. keluarga menurut rute RT-nya juga ada ya. Ada. Nah, terus itu ada juga saya lihat yang tingkat pendidikan. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dari contohnya tadi, itu kategorinya tuh beda-beda gitu Bapak Ibu. Jadi nanti pas waktu nyusun monografinya bisa dikategorikan lagi. Jadi misalkan mungkin bisa mungkin nanti misalkan yang tamat SD tamat SD atau yang belum tamat SD itu disatukan jadi eh,
tamat SD aja, disatukan, sorry, maksudnya yang belum sekolah itu misalkan nanti disatukan sama yang belum tamat SD, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti dilihat saja kategori-kategorinya yang di monografi. Dia akan digantikan template-nya. Kemudian untuk status pekerjaan juga saya lihat di profil desa juga udah ada, tapi perlu dikategorikan ulang. Terus kalau misalkan desa punya nggak Bu data penduduk menurut status perkawinan? Kayaknya di profil saya nggak lihat sih. Nggak ada. Jumlah penduduk menurut status perkawinan. Kamu desa status perkawinan enggak Enggak. nggak Nggak ada ada ya. Moyo Mekar nggak ada. Kalau misalkan enggak foto Tidak ada. gimana? Nggak ada ya? Ada kan nggak ada kalau foto? Kalau Moyo Mekar nggak ada. Kalau foto gimana? Nggak ada juga ke Nggak ada ya? nggak ada. Status perkawinan nggak ada. Nah, terus ini yang etnis. Ini Ngeru belum ada ya? Dari Ngeru. Nah, itu sebenarnya udah ada sih saya lihat kalau misalkan dari di profil desanya udah ada ya berarti udah aman. Jadi bisa ditaruh di monografinya. Terus, nah ini untuk data personil. Ada yang namanya data personil di monografi. Jadi itu data personil untuk masing-masing perangkatnya. Jadi kayak misalnya ada kepala desa dan lain sebagainya. Nah ini ada ya Bapak Ibu ya untuk nama, pangkat, golongan, NIP. Untuk ini. Ada Bapak Ibu ya? Data-data di pemerintah desanya ada ya? Ada Ada, data berarti personil. kalau mau yang Mekar ada ya berarti ya? ada Oke, aman berarti. Terus ada data kewenangan. Nah, jumlah perdes ada nggak Bapak Ibu? Ada sih harusnya. Maksudnya tahu lah perdes itu berapa gitu. Ada ya? ada perdes Terus, nah nanti dari perdes yang ada itu Bapak Ibu taruh Bidang lagi yang bidang diatur apa dalam aja perdes. yang diatur dalam perdesnya seperti itu. Yang ada Terus, surat perdes. terus kalau urusan yang diserahkan oleh kabupaten kota, ada Bapak Ibu? Datanya dalam bentuk rupiah kalau contohnya. Gimana Ada maksudnya sih. urusan yang diserahkan Nah, itu oleh kalau misalkan kabupaten? kita lihat yang di Kayak Bankap, kayak Bankap gitu ya. sebenarnya Bantuan ini kabupaten gitu. sebenarnya coba kita lihat contohnya ya. Misalnya diserahkan oleh Misal, kabupaten. Yang diserahkan oleh kabupaten. aduh, sorry. Gimana maksudnya? Bantuan kan enggak tentu. Dua ada saya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau di sini contohnya dia 0. Nah, itu sebenarnya nggak tahu seperti apa kan yang lebih tahu harusnya pihak desa ya, soalnya kami kurang tahu gitu sepertinya. Gimana Bapak Ibu? Enggak ada. Nggak ada ya. Kalau foto, Macam apa sih itu? nah itu sebenarnya kami kurang tahu ya, tapi harusnya desa mungkin tahu. Kalau mau mekar kan nggak ada tadi. Kalau misalkan datanya nggak ada sebenarnya nggak apa-apa sih Bapak ya. Terus gimana? Foto? Memastikan aja sih nanti kita kasih ininya. Kita kasih template-nya biar diisi sendiri. Begitu. Nanti Itu. kita tanya pas desk-nya. Oh ya, bisa dipastikan dulu ya. Iya. Terus juga ada nanti yang urusan-urusan itu mungkin pastikan lagi yang bagian-bagian ini ya, tugas pembantuan, terus urusan asli yang masih dilaksanakan desa. Ya Bapak Ibu ya, coba dipastikan lagi ke pihak desanya. Apakah ada, kalau misalkan ada nanti bisa diisi di monografinya, kalau misalkan tidak ada bisa dikosongkan dan dinolkan. Nah ini untuk data keuangannya. Kalau seperti ini ada nggak Bapak Ibu kayak PAD kan pasti ada ya. Ada. PAD pendapatan asli desa, terus juga eh, besaran dana desa ini dan yang tertera di sini sebenarnya ada nggak Bapak Ibu? Ada. Datanya ada ya ada. Kalau mau yang Ada. Mekar? Semua ada, semua desa. Nah, semua desa ada ya. Nah untuk yang kelembagaan,
ini lembaga-lembaganya ada yang LPM mungkin atau sebutannya apa gitu di BPM, desa, terus PKK. Nanti DPPK, masih BUMDes, Jalan Teruna, RTW Hmm, ada sih kita. ada ya untuk jumlah pengurus, Ada, data-data seperti ini ada ya Bapak Ibu ya. ada, Ada. Ya, berarti terus yang terakhir ini ada ketertiban dan bencana. Saya lihat kalau yang ada. bencana itu Belum udah ada kita, sih di profil. saya kan alam titip Ada dan ya? bencana, Heeh. Ada sih saya lihat juga di profil Ke- banyak keamanan, keamanan terus bencana-bencana anggota saya Linmas, lihat. parah kita tuh juga ada. Linmas. Kalau foto ada ya Bu ya? Ada. Oke, berarti itu aja kalau misalkan di monografi data yang akan dimuat yang seperti saya sebutkan sampai dengan terantip dan bencana. Seperti itu Bapak Ibu nanti ngisinya itu akan ada template, terus nanti diisi aja. Misalkan nanti di sini tahun pembentukannya berapa, terus juga nanti ada batas-batasnya kan ini udah ada sih juga saya lihat di profil desa ya, jumlah penduduk dan lain sebagainya sampai tadi terantip dan apa tadi yang terakhir. Ini. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Di suku ini. Ada yang ingin ditanyakan ya? Di suku kan Sudah menetap si Obin, kan. Pindah. ya, Tapi oh sudah menetap, tidak tinggal bersama. mulut kalau saya. Nah, mau perbaiki. Ada. Oke Bapak Ibu ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Kondisikan. Oke, baik itu ya Bapak Ibu yang mungkin materi kita terkait diseminasi. Jadi mungkin bisa diingat-ingat kembali ya Bapak Ibu tahapan secara umum kegiatan statistik itu apa aja. Mungkin bisa kita review bareng-bareng deh. Mungkin dari pertama apa dulu nih yang kita dapetin selama kita apa namanya pembinaan 4 kali ini ya sebelum nanti kita evaluasi di akhir gitu. Bisa disebutin apa Ibu apa aja yang hasil review saya tadi. Halo, halo, halo. Halo, nggak ada yang terdengar nih suara saya nih. Nah, Mbak Sari, apa aja nih yang kita dapetin selama pembinaan 4 kali ini? Ayo, silakan Mbak Sari Murti. Aduh. Kita review singkat saja sih sebelum kita akhiri ya. Atau dari ini, dari Mekar ini, ada mau jawab? Bisa ini ya, nyalakan mic-nya dulu mungkin. Bagaimana, Ibu-ibu? Ya, Mbak yang di foto nih, silakan. Apa aja yang sudah kita peroleh selama 4 kali pembinaan ini? Ayo, biar malu-malu. Nggak ada yang salah juga soal ini. Dapat Yuk. pengalaman baru. Nah, apa aja pengalamannya? Bisa bikin diagram. Terus, terus Terus apa? tahu Hmm, apa ya? Aset-aset desa yang bisa hmm, kita ketahui. hmm. Terus jumlah penduduk yang Ya, jadi lebih tahu ini ya, data-data di desa itu apa aja setelah kita belajar ya statistik nih. Terus yang mulai dari awal tadi ya, kita dari perencanaan, terus kita juga udah ngumpulin data. Mungkin dari ngumpulin data yang kita input ke Excel itu, Bapak Ibu,
jadi lebih ngerti ya. Jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, ya kan? Ya. Ya. Kita entry data. Setelah kita entry data, kita buat grafiknya. Nah, mungkin jadi ilmu baru juga nih buat Bapak Ibu, bikin grafik sama bikin infografis ya. Bersama kita jadi mengerti yang hari ini tentang diseminasi. Jadi secara nggak sadar Bapak Ibu sudah melakukan diseminasi gitu, dengan menyusun profil desa atau monografi yang ada di desa. Ya, mungkin ini ada terakhir dari Mbak Anggit ya. Silahkan. Betulnya ketahuan itu. Oke. Halo Bapak Ibu, masih semangat ya? Mungkin sedikit ya, mungkin terakhir ini untuk hari ini kita akan mengulas sedikit kemarin tentang pembuatan infografis. Jadi pada dasarnya itu adalah kemarin kita kan membuat infografis ya. Masih ingat nggak infografisnya kemarin? Harusnya masih ya. Jadi kita pakai Canva kemarin kan. Kemudian di infografis itu kita memasukkan beberapa grafik. Nah, sebenarnya itu kan kita bisa kok tuh membuat grafik dulu kan di Excel kayak tadi. Baru setelah itu kita masukkan ke Canva-nya. Gitu. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama, grafik-grafik yang tadi sudah kita buat itu kita simpan dulu dalam bentuk gambar. Bentar ya. Oke, ini adalah grafik-grafik yang kita punya tadi. Udah kelihatan kan layarnya? Ya, Kelihatan. Udah ya. Nah, ini adalah grafik-grafik yang kita buat tadi. Ada 4 grafik ya yang kita buat. Ini kita mau ambil beberapa aja. Nah, ini cara kita menyimpan grafiknya itu seperti ini. Misalnya yang ini ya. Aduh, sebentar. Misalnya ini mau kita simpan dalam bentuk gambar. Ini bisa di sini diklik kanan, kemudian yang save as picture. Sini. Kemudian disimpan nanti di komputer masing-masing ya. Misalnya saya simpan di sini. Oke. Setelah itu kita buka Canva-nya. Kan kemarin ada ya link Canva-nya ya. Nanti mungkin akan saya masukkan ke deskripsi grup gitu biar nggak ketimpa sama chat-chat kita yang lain gitu kan. Nah, kita buka Canva-nya. Sebentar. Ini kan yang kemarin dibuat sama Bapak Ibu ya. Masih ingat kan ya? Ya. Nah, sekarang adalah, tadi kan kita punya gambar grafik ya kan. Kita mau pindahkan nih ke sini. Gimana caranya? Jadi di Canva itu ada beberapa menu di sebelah kiri sini. Kelihatan ya? Di sini kita pilih yang unggahan. Unggahan. Kemudian kita unggah file kita. Nah, tadi kan yang ini nih. Kita klik open. Oke. Nah, ini udah masuk nih. Gambarnya udah masuk di Canva. Tinggal kita tarik dari sini. Dari sini misalnya ke mana ya? Ini kita duplikat aja. Bentar. Nah, misalnya di sini. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu misalnya. Oke, ini kita tarik aja Bapak Ibu. Gini. Nah, kan sama. Tinggal pilihannya itu adalah Bapak Ibu membuat grafiknya langsung di Canva atau membuatnya dulu di Excel gitu. Kenapa diberikan pilihan itu? Jadi kalau di Excel itu kan kita lebih mudah ya untuk mengolah datanya. Kalau kemarin kan kita harus masukin satu persatu tuh di sininya, di Canva-nya. Jadi lebih ribet gitu. Nah, kita buat aja grafiknya di Excel, terus kita pindahin ke sini, ke Canva.
Nah, ini saya berikan contoh infografis yang sudah lengkap ya. Sebentar, gimana caranya biar terlihat besar ya? Nah, terlihat nggih Bapak Ibu? Nah, ini misalnya saya membuatnya adalah infografis kependudukan untuk Kecamatan Moyo Hilir. Nah, judulnya itu saya buat lebih luas ya, nggak yang kayak kemarin infografis kependudukan, tapi kayak kemarin juga nggak masalah gitu. Ini biar lebih menarik aja, silahkan gitu. Mau membuat judul infografisnya seperti apa. Pada dasarnya adalah membuat data yang mau kita tampilkan itu menarik untuk dilihat oleh orang lain gitu. Nah, ini sebentar. Eka mana daftar anu nggak hadir kan? Oke. Jadi di sini saya memberikan judulnya penduduk Kecamatan Moyo Hilir. Kemudian saya memberikan deskripsinya tentang penduduk dan kondisi penduduk di Kecamatan Moyo Hilir pada tahun 2024. Nah, kemudian Kita di sini saya memasukkan beberapa grafik. Ini grafik yang tadi kita buat kan ya, yang tadi kita buat di Excel. Kemudian saya simpan sebagai gambar. Kemudian saya masukkan ke Canva. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Ini saya masukkan grafiknya di sini dan di sini. Tinggal kita istilahnya mendeskripsikan data yang ada di grafik-grafik ini. Kayak misalnya nih, yang paling kiri. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Moyo Hilir terdapat di Desa Serading. Yang ini. Kemudian yang selanjutnya hanya penduduk di Desa Olatrawa dan Labuan Ijuk yang didominasi oleh laki-laki gitu. Jadi, nah, maaf ya Bapak Ibu, ini kan seterusnya seperti ini. Hanya penduduk di Desa Olatrawa dan Desa Labuan Ijuk yang didominasi oleh laki-laki. Nah, ini kan dari si grafik ini nih. Kita mendeskripsikan dari si grafik ini. Ini kan yang laki-laki yang batangnya warna biru, ya kan? Nah, yang batang birunya lebih panjang itu ada di Desa Olatrawa, Kalau terawak. dan satu lagi di Labuhan Ijuk. Labuan Tuh. Ijuk. Nah, ini kita bisa memberikan informasinya seperti ini. Hanya penduduk di Desa Olatrawa dan Desa Labuan Ijuk yang didominasi oleh laki-laki. Nah, selanjutnya di sini penduduk Kecamatan Moyo Hilir tahun 2024 didominasi oleh penduduk perempuan yaitu sebesar 50%. laki-laki ya, sorry ya. 33%. Laki-laki ya, maaf ya. 49,27%. Harusnya 9,27%. ya, ini berarti yang salah adalah saya. Harusnya siapa ini ya yang mendominasi? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Ya, laki-laki sebesar 50,73. 3. Nah, kemudian di sini kita juga memberikan grafik garisnya di sini. Nah, ini bisa kita deskripsikan seperti ini. Jumlah penduduk Kecamatan Moyo Hilir terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Jadi, 2024. nah, jadi infografis itu tidak hanya memasukkan grafiknya saja, nggih, Bapak Ibu, tapi juga kita memberikan deskripsi dari grafik yang kita masukkan gitu, biar orang nggak bingung ini ngomongin apa sih grafik ini. Gitu. Oke. Itu sih tambahannya gitu. Kemarin kan kita baru sempat memasukkan grafiknya saja ya, belum kita belajar bagaimana mendeskripsikan grafik yang kita buat. Oke, sampai sini Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan bebas terkait Desa Cantik tentang materi hari ini ataupun materi-materi yang sebelumnya. Ada? Dari Mbak Ros ada Mbak Ros? Ini panggilannya Mbak Rusdiana, Mbak Rus Nggak ada. atau Anu? Tidak ada. Oke. Iya. Oke. Pak Pur, Pak Pur. Nggak ada, aman Kemana ya? katanya apapun. Oke. Kemana ini Pak Pur ini? Oke, terus kita ke foto. Mbak-mbak foto, adakah yang mau ditanyakan? Mbak Sari, Mbak Dharma, Mbak Hermiati. Ada yang mau ditanyakan? Aman?
Aman ya. Oke, mungkin agak spill dikit ya tentang desa cantik Aman. ini. Kenapa sih kita tuh sampai yang harus mengajari gimana cara membuat tabel, gimana cara membuat grafik, membuat infografis itu karena nanti ada kemungkinan akan apa ya istilahnya tuh dievaluasi gitu sama pusat gitu. Kira-kira sejauh mana sih kemampuan para agen statistiknya gitu dalam menyelenggarakan statistik secara mandiri. Jadi harus bisa itu membuat grafik, kemudian membuat infografis seperti itu. Gimana profil desanya, kemudian gimana membuatnya. Makanya hari ini coba kita perdalam lagi ya penjelasannya dari materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Itu. Nah, kemudian untuk materi pembinaan itu sudah saya cantumkan di deskripsi grup. Jadi bisa sekali-sekali dibaca ataupun dipelajari lagi. Kalaupun ada yang bingung, silahkan ditanyakan di grup, silahkan diramaikan di grupnya. Kemudian tadi kan ada kayaknya yang antusias untuk belajar membuat grafik ya. Makanya itu saya kirimkan datanya gitu. Kalau misalnya mau coba-coba, dipersilahkan juga gitu. Kalau misalnya ragu atau bingung caranya, silahkan tanyakan ke kami. Kemudian untuk pertemuan hari ini juga di record ya, direkam. Jadi nanti rekamnya juga akan kami bagikan. Gitu. Ya. Oke. Berarti yang belum ada ini dari dari desa Ngero ya, yang belum hadir ya. Ya, Mbak. Oke. Mungkin ada tambahan dari pembina yang lain, Mas Fanto sama Mbak Agri? Tidak ada. Karena Mbak Tinanya sedang ada kesibukan lain ya, jadi saya izin menutup untuk pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya, atas antusiasmenya. Kemudian semoga pertemuan hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga Mbak Mas. Sama-sama. KBRI ya non ramen dijual kira pop ice nan. Sekali. Nanti kalau keluar ya. Jual pop ice terus ada ya gorengan-gorengan